Oke, kita masuk ke unit yang terakhir, yaitu unit 7, tentang preparing financial statement. Nah, di unit 7 ini kita hanya membahas dua exercise, yaitu exercise 22 dan exercise 23. Nah, yang pertama, kita bahas exercise 22, yaitu closing procedure in the general ledger. Nah, kita masuk ke task yang pertama, yaitu post a journal entry from insurance expense. Nah, di sini dikatakan bahwa IDES Group atau Company Code 1000, dia membeli polis asuransi dengan harga 6.000 euro untuk per tahun. Taksnya adalah 0%. Nah, preminya itu udah dibayarkan secara full di Januari. Dan asuransi ini berlaku untuk 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah, kita diminta untuk posting invoice asuransi 6.000 euro ini dengan menggunakan vendor 1921. Vendor 1921 itu merupakan global insurance, lalu kita diminta untuk menggunakan tanggal 1 Januari atau first day of January as posting and document date. Untuk insurance kontrak number-nya, yaitu adalah 100 sekian-sekian sebagai referensinya. Setelah itu, teksnya adalah insurance premium sekian-sekian, dan jangan lupa masukkan call center kalian masing-masing. Oke, berarti yang diminta di sini adalah melakukan posting terkait dengan pembayaran premi asuransi di muka sebesar 6.000 untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita langsung aja ikutin langkah-langkahnya. Accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, lalu double klik di invoice. Kita masuk ke halaman enter vendor invoice company code 1000. Kita pertama masuk ke halaman enjoy screen, jadi nanti kita akan mengisi input data dalam satu screen, jadi nggak pindah-pindah ke screen lainnya sampai dengan akhir nanti kita posting. Sekarang yang pertama kita isi header-nya dulu. Vendornya, tadi kan vendor kita itu adalah 1921 atau Global Insurance. Nah, untuk invoice dan postingnya tadi diminta adalah awal tahun ini, 01, 01, 2024. Posting date-nya juga sama, 01, 01, 2024. Lalu amounts-nya kita isi 6.000. Lalu input text-nya itu kita cari yang 0% atau 0i. Nanti kalau misalkan kalian ada warning, kalian enter aja. Kenapa? Karena kita itu memasukkan invoice dan posting date-nya itu tanggal 1 Januari 2024. Sementara sekarang itu udah bulan Desember, maka si SAP ini dia semacam memberi kita warning atau peringatan, takutnya kita salah. Tapi karena kita benar, maka kita enter aja sampai warningnya hilang. Kita enter lagi. Oke, warningnya sudah hilang. Kalau udah, kita masukkan referensinya, yaitu yang tadi 100, terus kode kelas kita P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masukkan teksnya, yaitu insurance. Insurance premium, lalu spasi, kode kelas kita P, lalu nomor urut masing-masing. Nah, di sini pastikan udah terisi semua. Kalau misalkan udah, kita lanjut ke bagian yang line item information. Dan pastikan di sini tulisannya itu with cost center. Artinya, kalian udah ada kolom cost center di sini, nggak perlu kita tambahin lagi,
dengan pakai template. Kalau udah, kita isi GL account-nya di sini adalah 166.000. Lalu di sini di debit. Lalu untuk amount in document currency-nya itu 6.000. Lalu tax code-nya itu pastikan 0i. Lalu di bagian cost center, kalian isi cost center kalian masing-masing yang CC, strip, kode kelas kita, P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Nah, kalau udah, pastikan sudah benar. Lalu kita enter 1 kali, supaya balance-nya ini 0 dan lampunya jadi hijau. Nah, kalau misalkan ada warning, kalian enter aja. Nah, di sini balance-nya sudah 0 dan lampunya sudah jadi hijau. Artinya, udah balance dan kita bisa posting. Sebelum kita posting, kita pengen lihat bagaimana jurnal yang terbentuk atas transaksi ini. Kalian kalau misalkan mau lihat, kalian bisa klik simulate. Nanti kita akan masuk ke halaman dokumen overview. Nah, di sini akan muncul jurnal insurance di debit karena amount yang nggak ada minusnya, dan global insurance di kredit 6.000. Insurance di debit ini maksudnya adalah insurance expense, dan global insurance ini adalah accounts payable. Jadi global insurance ini kan tadi 1921 adalah nama vendor kita. Jadi kita melakukan pembelian premi asuransi secara kredit, maka insurance expense pada accounts payable. Mungkin kalian bingung nih kenapa kita pakainya insurance expense nggak pakai prepaid insurance. Nah, nanti angka insurance expense yang 6.000 ini akan balik atau kita hapus di tax yang selanjutnya. Jadi nanti insurance expense-nya akan dibuat 0 dan kita akan memunculkan account prepaid insurance. Nah, kalau misalkan udah, kalian klik posting yang di atas, bukan yang pak ini ya. Nanti akan muncul nomor dokumen. Jangan lupa kalian catat dan masukkan ke Excel. Kalau udah, kalian masukin ke Excel, boleh kalian /n dan tax 1 ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tax 2, yaitu accrual engine. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan setting terkait dengan accrual engine untuk premi asuransi yang kita beli tadi barusan di tax 1 kita. Langsung aja ikuti langkah-langkahnya yang ada di modul. Accounting, financial accounting, general ledger, periodic processing, manual accruals, lalu double klik di create accrual objects. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman create accrual object. Kita isi field-nya, company code-nya kita isi 1000. Lalu accrual object categories-nya kita di sini isi Z_insurance. Biar kalian gak salah, kalian bisa klik lembar putihnya. Lalu kalian cari yang Z insurance paling bawah ini. Kalian double klik. Oke, lalu tax-nya itu adalah accrual from insurance contribution, spasi, kode kelas, lalu nomor urut kalian masing-masing. Setelah itu, person responsible-nya adalah username kita masing-masing yang 31 sekian-sekian. Kalau misalkan kalian takut salah, kalian bisa lihat dari Excel kalian. Yang bagian username sini. Jadi 31 AC 10 kode kelas kita P, lalu strip, baru nomor urut kalian masing-masing. Jangan sampai salah ngisi username-nya di sini nanti supaya kita ketahuan nih yang buat engine ini siapa gitu. Lalu
Kita masuk ke bagian yang live. Start live-nya kita isi 1 Januari 2024. Lalu end of life-nya itu kita isi 31 Desember 2024. Maksud dari start of life dan end of life itu adalah jangka waktu dari premi asuransi yang kita beli di tak 1. Karena kan tadi kita belinya itu di 1 Januari 2024, maka start of life-nya itu adalah 1 Januari 2024. Dan karena jangka waktunya itu adalah 1 tahun, maka end of life-nya itu adalah 31 Desember 2024. Terus sekarang kita pindah ke bawahnya. Di tab item data, kan di sini masih belum bisa kita isi karena belum ada isiannya gitu ya. Biar muncul nih kolom putihnya, kita klik Applet row-nya 1 kali. Ini. Nah, nanti akan muncul di sini kotak putih buat kita isi field-nya gitu. Lalu kita isi accrual type-nya. Kalian klik yang kotak kecil ini. Nah, nanti kalian double klik yang insura. Habis itu, untuk accounting principles-nya, kalian klik lagi yang kotak kecil ini. Nanti kalian double klik di loga yang local GAAP. Lalu total amount to be accrued-nya itu 6.000. Lalu currency-nya kalian cari juga di kotak kecilnya yang euro. Yang euro aja. Lalu kita pindah ke tab account assignment. Lalu yang di sini kalian hanya isi call center-nya aja sesuai dengan call center kalian masing-masing yang CC, street, kode kelas kalian P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah sebelum di-post, kita mau cek dulu nih bentuk accrual-nya itu seperti apa. Kita coba klik accrual object di pojok kiri atas itu. Habis itu kita klik yang check and simulate change. Baru muncul pop-up parameters for accrual posting. Key date-nya kita isi adalah 1 Januari 2024, ini udah benar. Lalu pastikan di sini parameter for transfer to accounting-nya yang terpilih itu adalah period from key date. Kalau udah berarti nggak perlu kita ubah apa-apa di sini. Tampilan seperti ini, lanjut aja kita centang hijau. Nanti akan muncul pop-up display message. Nah, harusnya ada keterangan di sini kalau dokumennya itu no error. Nah, kalau udah no error, kalian sekarang centang hijau. Terus coba kalian scroll yang bawah. Nah, di tab calculate accrual-nya ada simulasi perhitungan untuk premi asuransi. Nah, di sini ada keterangan bahwa setiap bulannya total yang akan kita accrual adalah 500 euro. Tadi kan preminya itu adalah 6.000 ya untuk 1 tahun atau 12 bulan. Kita bagi 12, jadi per bulannya adalah 500. Berarti udah benar ya simulasinya. Kalau misalkan benar, kita klik save. Cara save-nya itu adalah kita klik accrual object-nya yang di atas ini, lalu baru kita save. Nah, nanti akan muncul pop-up parameter di sini. Nah, ini kan munculnya sama lagi. Pastikan di sini key date-nya adalah tanggal 1 Januari 2024 tahun ini.
Dan parametersnya ini pastikan yang terpilih adalah period from key date. Kalau misalkan udah kalian centang hijau, nah ini nanti akan muncul display message. Harusnya yang tertulis adalah dokumen posted successful. Artinya, dokumen sudah berhasil terposting. Kalau udah, kita bisa klik centang hijau. Kalau misalkan kita mau lihat jurnalnya, kita bisa klik yang tab posting. Lalu kita double klik di amounts yang 6.000. Kita kliknya di 6.000-nya ini ya. Double klik. Nanti akan masuk ke halaman display dokumen data entry view. Ini adalah jurnal yang terbentuk dari transaksi kita barusan. Di sini tadi ada jurnal adalah accrued income pada insurance. Ini kenapa jurnalnya kayak gini? Tadi kan pada saat kita melakukan pembelian premi asuransi itu, jurnalnya adalah insurance expense pada account payable. Nah, harusnya itu kita nggak boleh nih ngakuin expense di awal, karena kita belum menikmati manfaatnya kan. Nah, makanya insurance expense-nya itu kita hapus, kita letakkan di sisi kredit supaya jadi 0, 6.000-nya, dan di debitnya itu adalah accrued income. Nah, accrued income di sini adalah prepaid insurance. Jadi, kita masukkan angka 6.000-nya ini ke akun prepaid insurance. Sehingga kita nggak lagi nih memiliki angka insurance expense, tapi kita yang punya itu adalah prepaid insurance. Lalu kita klik yang environment, lalu kita klik yang dokumen environments, original documents. Nanti kita akan masuk ke halaman manual accrual. Untuk kolom accrual object number-nya ini kalian copy ya, yang 00 banyaknya ini. Terus kalian masukkan ke Excel. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di modul, untuk tax 2 itu masih panjang, tapi kalau misalkan di tax 2 ke bawah itu, yang sampai sebelum di tax 3, itu cuman bisa dilakukan oleh satu user aja. Jadi, nanti walaupun aku ngerjain nih, kalian nggak bisa ngikutin karena cuma bisa dikerjakan oleh satu user. Makanya, kita langsung aja ke tax 3. Untuk tax ini kalian bisa slash n. Oke, kita lanjut ke task 3, yaitu create the compact journal or document journal. Nah, di sini kita diminta untuk display dokumen atau menampilkan dokumen apa aja sih yang udah kita buat di minggu ini dengan menggunakan compact journal. Jadi, kalau misalkan kita pengen lihat nih list transaksi yang kita buat selama periode tertentu, kita bisa menggunakan compact journal ini. Caranya, kalian bisa lihat aja langsung dari modul. Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Information System, General Ledger Report, lalu dokumen, General, lalu Compact Dokumen Journal. Baru di double klik di SAP Minimal Variance. Nanti kita akan masuk ke halaman Compact Dokumen Journal. Kita isi fieldnya, company code-nya kita isi 1000. Lalu di bagian posting di sini ada kiri sama kanan. Di bagian kiri kita isi 1 Januari 2024. Lalu di bagian kanannya yang bagian to ini kita isi tanggal hari ini. 20/12/2024. Jadi kita pengen lihat nih transaksi dari awal tahun sampai tanggal hari ini. Kita klik Dynamic Selection yang icon warna-warni ini. Lalu di username-nya ini kita isi username kita masing-masing yang 31 itu. Kalau nggak yakin, kalian bisa lihat dari Excel kalian masing-masing. Kalau udah, kalian boleh execute.
Nah, nanti di sini akan ditampilkan list dari transaksi yang sudah kita buat. Ada keterangan company code-nya, tanggalnya, ada nomor dokumennya, dan jurnalnya. Kalau udah, kalian bisa slash n dan task 3 ini selesai sampai sini. Sekarang kita masuk ke task 4, yaitu create financial statement. Nah, di sini kita akan mencoba membuat statement untuk company code 1000 dengan menggunakan angka tahun pembanding, yaitu tahun sebelumnya. Jadi, kita mau lihat nih, dibanding dengan tahun 2023, tuh bagaimana sih kinerja perusahaan, apakah lebih baik, lebih buruk, atau sama aja. Oke, untuk caranya, langkah-langkahnya kalian bisa lihat dari modul, Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Information System, General Ledger Report, Balance Sheets or Profit and Loss Statement or Cash Flow, General, Accrual or Accrual Comparison for Years, lalu Periodic Accrual or Accrual Comparisons. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman Periodic Accrual or Accrual Comparisons. Kita isi fieldnya, company code-nya kita isi 1000. Lalu fees annual rep structure-nya itu kita isi INT, harusnya udah terisi otomatis. Fiscal year-nya adalah current fiscal year, berarti tahun ini 2024. Lalu periods-nya kita isi 11. Kalau udah, kita klik execute. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman execute drill down report periodic accrual or accrual comparison. Nah, di sini ditampilkan adalah laporan keuangan dari company code 1000 selama tahun 2024. Dengan 2023 itu sebagai tahun pembandingnya. Jadi, bisa dilihat ada commercial balance sheet, ada profit or loss, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian bisa buka satu-satu nih. Misalkan kalian buka aset, terus kalian di sini ada fixed asset sama current asset. Terus kalian juga buka current assetnya, di sini ada stock, receivable, sama check, dan lain sebagainya gitu. Kalian juga bisa lihat liabilities atau profit or loss. Terus juga ada angka-angkanya kalian bisa lihat. Nah, untuk angkanya di sini kalau misalkan punya kalian beda itu nggak apa-apa ya. Karena kalau misalkan kita pernah melakukan kesalahan di exercise-exercise sebelumnya, satu kali aja gitu, pasti angkanya akan berbeda. Karena angka di sini adalah angka-angka akumulasi dari awal pertemuan sampai dengan tanggal hari ini. Kalau misalkan udah, kalian boleh slash n, dan untuk task 4 dan exercise 22 ini selesai sampai di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke exercise 23 terkait dengan cost of sale accounting. Nah, di sini ada dua task yang kita kerjakan. Nah, task yang pertama itu ada display the functional area in the document. Jadi, di task yang pertama ini, kita akan belajar bagaimana mengetahui functional area dari suatu dokumen. Karena selama ini, setiap kali kita posting, kita tuh nggak pernah input yang namanya functional area. Tapi ternyata functional area itu udah otomatis nge-link dengan cost center. Jadi, walaupun kita enggak memasukkan functional area atau informasi terkait dengan functional area, tapi kalau misalkan kita masukin cost center kita, nanti secara otomatis angkanya akan masuk ke functional area kita masing-masing. Kita ikutin langkah-langkahnya yang ada di modul. Accounting, financial accounting, accounts payable, accounts, lalu double klik di display or change line item.
Nanti kita akan masuk ke halaman vendor line item display. Kita isi fieldnya, vendor account-nya kita isi agensi kode kelas nomor urut, kode kelas kita P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Setelah itu, company code-nya kita isi 1000, terus kita execute. Ya, nanti akan ditampilkan ada daftar utang untuk vendor kita. Kita coba klik yang tipenya itu adalah KR, yang nilainya itu adalah 2.500. Yang paling atas harusnya kalian ada ya. Kita klik centang kiri ini. Kalau udah, kita klik icon kacamata. Lalu kita klik icon gunung matahari. Nah, nanti akan muncul jurnalnya di sini. Ada di debitnya itu occupancy cost, dan kreditnya itu adalah real estate agency Hamburg. Kita double klik angka yang occupancy cost-nya. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman display dokumen line item. Nah, nanti di sini akan ada nih functional area-nya, itu adalah 0400. Nah, jadi FA atau functional area 0400 itu adalah untuk administrasi cost. Jadi, skala biaya yang termasuk ke dalam biaya administrasi itu nanti akan masuk ke dalam FA 0400. Nanti kalau misalkan ada pengeluaran terkait dengan pembelian material, misalkan, nanti dia akan masuk ke functional area yang lain, misalkan kayak functional area produksi. Jadi beda sama administrative cost. Kalau udah, cara untuk melihat functional area-nya, kalian boleh slice and. Dan untuk task yang pertama ini selesai sampai di sini. Oke, kita lanjut ke task yang terakhir, task yang kedua, yaitu create a P&L based on cost of sale accounting. Jadi di sini kita diminta membuat profit and loss statement berdasarkan cost on sale of accounting. Kalau tadi misalkan kalian bingung nih, bukannya di task 2 itu udah buat ya laporan keuangan atau profit or loss statement. Tadi kalau di tax 2 itu kita buat pakai period accounting. Nah, sekarang kita akan membuat itu dengan cost of sale accounting. Jadi nanti pasti ada perbedaan mengenai kategori bebannya itu. Kita langsung aja ikuti langkah-langkahnya yang ada di modul. Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Information System, General Ledger Report yang new, Financial Statement or Cash Flow, General, lalu Accrual or Accrual Comparisons, lalu double klik di Financial Statement Accrual or Accrual Comparisons. Nah, kita isi fieldnya, currency type-nya kita isi 10, company code-nya kita isi 1000, lalu untuk bisnis area-nya kalian isi bisnis area kalian masing-masing, B kode kelas kita P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Lalu kita scroll ke bawah ke bagian report selection. Ledger-nya kita isi L6, lalu fees annual rep structure-nya itu kita isi INT, harusnya udah terisi otomatis. Reporting year-nya kita isi tahun ini, yaitu 2024. Lalu reporting period form-nya ini kita isi 1, lalu reporting period nya kita isi 12. Jadi, kita mau melihat laporan keuangan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Comparison year-nya, karena kita mau mulai perbandingan untuk tahun sebelumnya, jadi ini 2023. Comparison from-nya juga 1, lalu period nya juga 12. Jadi kita mau lihat tahun perbandingannya juga sama dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tampilannya akan seperti ini. Terus kita pindah ke bawah yang bagian output type-nya. Kita pastikan yang terisi adalah Classic Drill Down Report. Kalau udah, kita klik Execute.
Nah, nanti di sini akan ditampilkan laporan keuangan dengan cost of sale accounting. Di sini ada aset, liabilities, profit and loss statement, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian juga bisa buka kalau misalkan kalian pengen lihat angka-angkanya. Sekali lagi, kalau misalkan angkanya di sini beda, itu nggak apa-apa ya. Karena bisa jadi kemungkinan di tax-tax sebelumnya kalian ada error, atau salah masukin angka dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Kalau udah, kita bisa slice end, dan untuk exercise 23 unit 7 sudah selesai sampai di sini.